Halo, assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan saya Citra Siregar dari Kupkaro Farm. Apa kabar peternak Indonesia? Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Amin ya robbal alamin. Di konten kita kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara ternak ayam kampung bisa panen dalam waktu 60 hari. Tentunya ada banyak hal yang harus kita taati atau kita patuhi jikalau kita itu punya target untuk panen ayam kampung 60 hari. Hal pertama yang harus kita perhatikan supaya target dalam panen 60 hari ini bisa tercapai, yaitu pemilihan bibit ya. Usahakan kalau Anda beli DOC atau anak ayam itu dari bibit yang bagus, dan yang pastinya harus Anda pilih itu ayam kampung yang jenisnya ayam kampung unggulan, karena itu berbeda ya ayam kampung biasa dengan ayam kampung unggulan. Karena kalau ayam kampung biasa itu, sekalipun Anda nanti terapkan metode yang saya ajarkan ini, karena memang dia genetiknya bukan unggulan, jadi nanti percuma, tidak akan dapat target 60 hari ya. Contoh ayam kampung unggulan yang bisa panen 60 hari itu seperti ayam kampung KUB atau ayam kampung unggul Balit Bangtan, seperti yang saya pelihara ini ya. Jadi yang pertama itu yang harus kita perhatikan yaitu bibit. Bibitnya dia harus yang berkualitas dan memang genetik ayam kampung unggul. Jadi selain genetiknya juga kesehatan ataupun DOC yang Anda beli itu pastikan memang dalam keadaan sehat ya, tidak mempunyai penyakit turunan dari indukannya sebelumnya. Itu bisa ditandain dengan mata yang cerah, kakinya tidak kering ya. Terus apalagi ya tanda-tanda DOC yang sehat itu dari bobot. Bobot DOC-nya itu minimal 32 gram. Jadi Anda bisa timbang itu waktu DOC sampai itu apakah sesuai standar. Karena kalau DOC atau bibitnya udah genetiknya bagus tapi DOC yang datang itu tidak memenuhi standar, nanti akan sia-sia ya. Tips yang kedua itu supaya kita dapat target panen 60 hari, yaitu yang kita perlu perhatikan yaitu masa brooding. Masa brooding ini yaitu masa keemasan ayam antara umur 1 hari sampai dengan 1 bulan. Kenapa disebut masa keemasan? Karena ini tolak titik balik ya kalau kita mau dapat bobot. Ini masa brooding ini sangat menjadi titik balik supaya nantinya bisa nggak sih dapat panennya 60 hari. Kalau kita gagal di masa keemasan ini, maka kita akan gagal itu dapat target 60 hari. Karena disinilah dia masa paling penting pertumbuhan anak ayam tersebut. Jadi ini memang sangat perlu diperhatikan. Ini poin utama dalam rangka kita bisa mencapai target panen 60 hari ya. Masa brooding ini masa umur 1 hari sampai dengan 1 bulan. Di situ dari segi panasnya harus dapat, bagaimana kebersihan kandangnya juga harus kita perhatikan ya. Itu sudah saya buatkan bagaimana sih cara treatmentnya khusus sendiri ya. Itu masa brooding atau masa keemasan itu sudah saya buatkan sendiri videonya di konten sebelumnya. Bagaimana cara memperlakukan kandangnya, suhunya harus seperti apa, vaksin apa saja yang digunakan, pakannya harus bagaimana. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya yang ada di layar ini ya. Karena jangan sampai ayam kita pada masa brooding ini sakit. Karena kalau udah sakit itu tentunya tidak optimal pertumbuhannya ya. Karena ayam kan membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri. Jadi dalam waktu menyembuh itu dia tidak akan bertumbuh ya. Jadi harus kita perhatikan benar-benar ayam ini jangan sampai sakit pada masa brooding ini. Karena juga usia di bawah sebulan ini kan imun ayam itu kan masih rentan ya, dia belum lengkap. Ibaratnya dia masih dalam masa pertumbuhan. Jadi
semua sistem di tubuh ayam itu dia belum lengkap, masih dalam tahap atau proses dia ya. Jadi benar-benar harus kita perhatikan, karena kalau udah sakit juga kan itu nafsu makan ayam jadi menurun ya. Tentunya penyerapan penyerapan gizinya juga jadi tidak seimbang. Jadi benar-benar itu saya selalu ingatkan, masa keemasan ini jangan sampai terlewat atau jangan sampai tidak terpenuhi standar operasionalnya. Jadi apalagi itu di masa brooding yang paling penting selain kebersihan kandang yaitu air minumnya ya. Air minumnya itu harus diganti setiap hari. Ada itu saya lihat bikin konten minum DOC itu disiapkan sampai 1 minggu, itu nggak benar ya guys ya. Kalau apalagi di bawah 1 bulan itu minum itu nomor 1, karena di situ semua pertumbuhan bakteri. Itu kalau bisa tempat dan air minumnya itu diganti setiap hari. Misalkan Anda mau ganti air putih atau Vitacik atau vitamin ayam lainnya, itu tetap diganti. Usahakan minum yang tersedia itu cukup hanya untuk 24 jam. 24 jam itu kita ganti dengan air yang baru, tempat minumnya kita cuci. Supaya apa? Supaya steril dan kesehatan ayam itu bisa terjaga. Tidak lupa juga ya, yang berperan penting setelah tadi minum itu pakannya ya. Pakannya itu usahakan Anda menggunakan pakan starter. Pakan starter itu seperti apa? Biasanya itu tepung dia kalau 2 minggu pertama. Itu yang mengandung protein antara 21 sampai 23%. Itu sangat penting ya dalam titik balik kalau Anda mau mengejar bobot panen 60 hari. Usahakan 1 bulan pertama itu Anda kasih pakan yang bagus, karena pakan itu juga menentukan. Jangan nanti Anda belum 1 bulan ayam itu udah Anda campur-campur pakannya, dioplos lah, pakai pakan alternatif lah. Bukannya dapat bobot, nanti Anda dapatnya rugi. Karena apa? Karena tidak tercapai tadi target panen 60 hari tadi. Niatnya mau mengurangi pengeluaran, yang nanti Anda rugi. Karena apa? Karena ayam jadi lambat panennya, bobotnya juga nggak meningkat. Jadi usahakan kalau Anda mau mengejar bobot itu ya, itu di 1 hari sampai 1 bulan itu usahakan pakan full pabrik yang udah benar-benar jelas kualitas gizinya ya, seperti yang dibutuhkan ayam pada usia tersebut. Jadi setelah semua poin tadi terpenuhi, yang keempat itu kita perlu melengkapi vaksin ya. Itu sudah juga saya buatkan video mengenai pemberian vaksin dari usia ayam baru menetas hingga 1 bulan. Supaya apa? Supaya mencegah dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Jadi lengkapi semua vaksin ya, dari NDIB, Gumboro A, Endela Sota, Gumboro B. Supaya apa? Supaya ayam kita itu punya benteng pertahanan terhadap virus-virus ayam yang sering menyerang pada peternakan ayam. Selain itu, pemberian multivitamin itu juga bagus ya pada periode ini. Biasanya kalau pemberian vitamin itu di bawah usia 2 bulan ya, seperti pemberian Vitacik ataupun Neobro. Jadi selain dapat nutrisi dari pakan, ayam juga dapat vitamin dari vitamin-vitamin yang kita berikan, bisa dari minuman atau juga dari pakan. Biasanya saya memberikan di pakan ya, karena itu lebih terserap buat ayam. Ada juga peternak yang bisa mengaplikasikannya bisa dari minuman. Itu terserah Anda yang mana yang gampangnya saja ya. Kalau saya pribadi biasanya kasih vitamin itu di dalam pakan, itu saya campurkan ya. Terus yang terakhir itu masalah kandang ya. Jadi kandang itu juga harus dibuat intensif. Karena kalau Anda mau dapat target bobot 60 hari terus Anda diumbar, itu tidak akan mungkin dapat ya. Karena ayam itu habis energinya hanya untuk bermain. Kalau Anda umbar itu seharusnya tadi penyerapan dari pakan itu jadi daging. Karena terlalu banyaknya area atau terlalu lebar, itu jadinya ayam habis energinya hanya untuk bermain. Karena itu tidak akan dapat itu tembus panen 60 hari.
Jadi jenis kandangnya juga itu sangat berpengaruh jikalau Anda mau panen 60 hari ya. Dan sistemnya itu harus sistem intensif, dalam arti dia dikurung dalam kapasitas dan jumlah populasi yang sesuai standar. Baru yang terakhir itu apa? Yang terakhir itu masa panen. Masa panen itu kan itulah yang selalu dia ditunggu-tunggu ya sama peternak ya. Jadi masa panen itu kalau saya memang kan sudah ada pasar. Jadi kalau kita di pedaging ini, kita harus benar-benar bisa menentukan timingnya kapan harus jual ya. Biasanya saya kalau udah rata-rata bobot 1 kilo itu udah mulai saya tawarkan. Jadi nanti dia kan kalau misalkan kita buang di pajak potong, itu biasanya mereka terima di bobot antara 1 kilo sampai 1 kilo 4 on. Jadi supaya kita nggak telat nanti penjualannya, dari misalkan dia masih bobot sekilo, itu udah bisa kita tawarkan. Jadi kita itu panennya tepat waktu. Jadi juga kita tidak rugi di waktu ya. Jadi itu tadi ya tips-tips ataupun trik cara supaya kita itu bisa dapat target panen ayam kampung di usia 60 hari. Semoga konten ini bermanfaat bagi para peternak ayam di Indonesia. Jika Anda senang dengan video ini, silakan di-share di jejaring sosial Anda. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk kami Coop Caro Farm. Salam peternak anti ribet. Assalamualaikum.